Episode dimulai dengan Caskar yang merupakan orang suruhan Kala dan anak buahnya tengah menunggu. Caskar sendiri tengah berbicara dengan Kala melalui telepon. Setelah itu Caskar menyuruh anak buahnya beraksi. Duta melihat jalan di hadapannya tertutup, lalu baik Duta maupun Baji melihat seseorang menutup jalan di belakang mereka juga, dan kemudian muncul beberapa orang di depan dan belakang mobil mereka dengan membawa alat-alat persenjataan. Duta lalu menjalankan mobilnya dan menerobos kerumunan orang-orang tersebut yang kemudian dengan kalap menembaki mobil Duta tapi tidak berhasil. Orang-orang itu menelpon Caskar. Anak buah Caskar yang lain bergerak mengikuti mobil Duta. Baji menyiapkan senjatanya dan menembaki mereka. Baji juga menyempatkan menelpon Kale agar mengirim beberapa pengawal dengan segera. Duta pun kemudian tertembak di lengannya. Baji kemudian bersitegang dengan Duta karena Duta menyuruh Baji keluar mobil, tapi Baji menolak karena tidak ingin meninggalkan Duta sendirian. Duta pun mendorong Baji keluar dari dalam mobilnya. Meski kepala terantuk batu, tapi Baji berusaha berdiri dan berteriak memanggil nama Duta. Duta meneruskan perjalanan sendiri sambil dikepung oleh anak buah Caskar. Mobil Duta pun pada akhirnya masuk ke dalam jurang. Caskar melihat kondisi mobil Duta yang hancur dan Caskar yakin Duta pasti telah tewas. Caskar lalu menembakkan senjatanya ke tanah dan dengan cepat api menjalar ke mobil Duta dan meledak. Seketika dia di piring pemujaan Natku padam. Sahib dan Natku terkejut melihatnya. Caskar lalu merekam peledakan mobil tersebut. Sahib menenangkan Natku dan Natku kembali menghidupkan dianya. Kala sendiri menerima telepon dari Caskar yang tertawa puas atas kemenangan mereka karena berhasil melenyapkan Duta. Sahib kembali berbicara dengan Natku. Natku kemudian beranjak pergi dan Kala menghadangnya lalu pura-pura berbicara manis tapi menyindir pada Natku. Kala lalu melakukan arti dari nampan Natku. Sahib mengomentari mereka lalu beranjak pergi. Kala pun tersenyum puas. Baji menuju jurang tempat mobil Duta terbakar dan terkejut, lalu Baji pun menangis mengingat Duta dan bergumam mengapa dia meninggalkannya seperti ini dan apa yang akan dikatakannya pada Natku dan Sahib. Sementara Natku masuk ke kamar Duta dan memperhatikan sekeliling kamar sambil mengingat Duta. Angin bertiup agak kencang dan Natku melindungi dianya, lalu Natku menghampiri foto Duta dan memberikan titik hitam pada foto tersebut. Angin kembali berhembus dan foto Duta terjatuh. Natku pun terkejut melihatnya. Natku juga terperanjat karena dianya kembali padam. Sudarsan menuju tepi jurang dan melihat Baji di bawah, lalu Sudarsan mengarahkan senjatanya pada Baji tapi kemudian Kala menelponnya dan mengatakan agar dia membawa Baji kembali agar dia bisa menyampaikan berita kematian Duta. Sudarsan urung menembak Baji, lalu Sudarsan pura-pura berteriak memanggil Duta. Sahib mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa putrinya melahirkan bayi lelaki dan akan diberi nama Duta. Sahib ikut senang mendengarnya. Baji dan Sudarsan datang dan setelah menutup telepon mereka menghampiri Sahib. Baji menangis dan Sahib bertanya padanya serta mencari Duta. Seluruh anggota keluarga kemudian berkumpul karena mendengar Sahib yang berteriak pada Baji. Baji pun kemudian teringat yang terjadi lantas mengatakan pada Sahib bahwa mobil Duta hangus terbakar. Seluruh anggota keluarga terkejut, tentunya beberapa diantaranya terkejut dengan pura-pura. Kala lalu pura-pura berteriak pada Baji. Baji menjelaskannya. Sahib kemudian teringat pertemuannya dengan Duta pagi tadi. Natku muncul dan bertanya pada Baji serta Sahib. Kala pura-pura bersimpati dan mengatakan apa yang terjadi dengan Duta. Natku bersikeras bertanya pada Baji dan meneriakinya. Baji hanya mengangguk membenarkan ucapan Kala. Piring persembahan yang dibawa Natku pun terjatuh dan Natku berteriak. Sahib kemudian jatuh pingsan. Natku pun berlari menuju kuil dalam rumah dan bertanya pada sang dewa sambil menangis. Kala melihatnya dari balkon dan tersenyum. Sudarsan berpesta bersama Kala sambil membicarakan kematian Duta. Kala meminta Sudarsan untuk tidak terlalu memperlihatkan kegembiraannya atau orang-orang akan curiga. Sudarsan lalu bertanya apa yang akan dilakukan terhadap Caskar. Caskar kemudian menelpon Kala dan berbicara dengannya. Kala lalu memberi beberapa saran pada Caskar. Usai menutup telepon, Kala kembali berbicara dengan Sudarsan.
Pagi harinya Nakku yang tertidur di kuil pun terbangun dan di tangan Nakku terdapat bunga sang dewa. Nakku menatap dewanya dan mengatakan bahwa dirinya tahu jika dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Sahib memetik sayuran di meja makan seperti biasa. Kala dan yang lain memperhatikannya. Ruk selalu berbicara dengannya bertanya apa yang sedang dilakukannya. Sahib menjawab jika dirinya akan memasak untuk duta. Nakku muncul dan berbicara dengan Sahib mencoba mencegah ucapan Kala yang akan mengatakan kembali kebenaran akan kematian duta. Kala lalu berkata sesuatu dan beranjak pergi bersama Nakku.